tadi di perjalanan ke sini macet nggak? Enggak, Kak. Nggak, alhamdulillah nggak macet ya. Tadi di luar panas atau biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Baiklah, sebelumnya kita belum kenal nih kan, jadi alangkah baiknya nih kita perkenalkan terlebih dahulu melalui dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya bisa dipanggil Kak Naila. Saya di sini jadi konselor. Terus kamu? Dina Fathia. Dina Fathia, oke. Kamu datang ke sini secara terpaksa atau mau sendiri? Mau sendiri. Mau sendiri ya. Kamu udah tahu nggak konseling itu apa? Belum, Kak. Belum ya. Sebelumnya kamu udah pernah konseling? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskan konseling itu apa. Konseling itu adalah proses memberi bantuan kepada konseli yang dimana saya sebagai konselor ini akan menuntaskan masalah kamu, apapun yang akan kamu ceritakan selama 60 menit ini. Baiklah, langsung saja kita mulai konseling ini. Baik, ceritakan apapun yang akan kamu ceritakan. Ini bersifatnya kerahasiaan, terus udah kesukarelaan ya. Nah, oke, langsung saja. Tentang guru sama sekolah. Boleh, tentang guru dengan sekolah. Ceritakan. Kan karena kalau di sekolah biasanya kalau jam kos kan sering keluar kelas sama kawan kami. Iya. Nah itu tuh kadang-kadang tuh dicepu dengan kawan. Terus ngadu ke guru gitu. Nah, Mungkin nggak kamu karena dicepuin ya, karena diaduin dengan guru kamu, mungkin karena teman kamu itu ada yang apa nih namanya itu, ada iri mungkin, makanya kamu dicepuin, atau tidak kawan kamu tuh mau seperti kamu, mau bolos tapi tidak punya nyali, atau emang atau apa lagi gitu. Terus habis itu pas udah dikaduin tuh dipanggil ke ruang UKS. Ruang UKS. Terus dinasihatin, kamu ya bolos semua pelajaran padahal enggak. mau kamu dituduh gitu gak sih? Terus Ya udah lah, gimana lagi. terus dikadu dengan orang tua. Enggak, cuma dinasihatin ya, lain kali yang gitu. Terus mungkin kalau dari saya sendiri ya, sebaiknya kamu tidak usah bolos lagi karena itu berdampak buruk ya, dan itu juga mempengaruhi studi kamu karena mungkin nanti kayak guru mata pelajaran yang lain mungkin menilai kamu itu sifatnya jelek, kayak ini nih kayak manusia gitu. Nah, sebaiknya jangan diulangi lagi. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Nah, sebaiknya kelas 9 itu kamu kurang-kurangin membolos, terus giat belajar gitu. Terus apalagi yang mau diceritakan? Tentang awalnya kamu ngasih feedback. Feedback itu tidak apa nih namanya, tidak kasih kayak apa yang kamu perbuat gitu. Iya. Boleh diceritakan? Kan karena pas dia lebih tua Kak, jadi gitu. Beda apa ceritanya? Nama yang feedback itu siapa? Yang tidak dengar nge-feedback Dina? Ada aku. Ngapa dia? Tidak apa-apa, nangis ya? Oke. Tidak apa-apa, video ini. Terus? Nah itulah pas lagi butuh atau kami kasih. Kawan sekelas. Enggak, iya sih pas kelas itu. Nah, boleh habis itu ceritakan yang lain. Mungkin kamu perasaan kamu lagi campur aduk, kalau lagi sedih mungkin untuk
konselingnya lain kali masalah tentang kawan kamu yang tidak mengfeedback kamu, ceritakan hal yang lain. Kalau emang menurut kamu itu berat untuk diceritakan, jadi tidak usah, jadi kita cerita hal yang lain saja. Kalau masalah keluarga baik-baik saja. Baik, Kak. Terus ini kamu kan punya kawan kan? Iya. Nah, boleh ceritakan kayak teman kamu, kawan dekat itu kayak mana gitu. Baik lah kawan, boleh itu jangan ketemuan. Baru ketemuan. Terus apalagi yang bikin kamu diceritain gitu? Kan pas SD itu kan kami berempat. Ada nih kawan kami yang satu tuh ngehasut kawan kami, jadi tuh kayak satu nih ngehasut padahal kawan dekat. Harusnya kalau menurut saya tidak boleh kayak gitu kan, apalagi itu sangat tidak baik ya, bikin mental orang kena juga, jadi itu trauma akan hal pertemanan. Terus si teman ini terus menjauhi kamu. Iya mungkin. Nah, jadi kamu berteman bertiga bukan berempat lagi. Iya. Jadi yang satu lagi ini udah kamu cut off gitu. Namanya siapa kalau boleh tahu? Putri. Jadi kamu tetap bertiga. Iya. Jadi yang bertiga ini yang sekarang kamu paling dekat siapa? Bisa. Kalau yang satu lagi siapa? Azila. Nah, Azila ini kamu jarang bermain dengan Azila. Karena dia tuh kami ini sekarang beda sekolah. Jadi mungkin karena kesibukan masing-masing ya gitu. Iya. Terus tuh beda sekolah. Terus karena waktu juga ada sih. Terus Ya udah kalau sempat, kalau dia lagi sibuk ya bisa jadi main gitu ya. Terus apalagi masalah yang ingin kamu ceritakan, boleh ungkapkan saja. Ini tentang masalah kamu kayak bikin kamu trauma tuh apa gitu, trauma akan hal apa? Kamu tidak punya trauma? Enggak, Kak. Lalu berapa menit ya? Masih 8 menit ya waktunya. 8 menit kan Ini harus 31 saja. Ungkapkan lah gitu yang panjang-panjang gitu mah. Boleh nggak yang kawan feedback tadi nggak diceritain? Kan udah suasananya udah bagus nih. Ya. Boleh ceritain dari kelas 7 lah. Biar kita tuh bisa nuntasi semuanya gitu kayak mana. Kelas 7 tuh sebenarnya tuh kawan SD kami namanya Cah. Pas itu pas SD tapi pindah kelas 3 atau kelas 2. Nggak tahu pas di MTS dia juga masuk di MTS. Sekelas kan. Mungkin kamu juga senang gak sih kawan SD kamu ada yang masuk ke sekolah yang sama. Jadi kamu itu berharap ini bisa nih dari teman dekat saya, karena dari SD kebetulan juga yang namanya siapa tadi? Aca ini kan belum teman dekat sih, jadi kamu berharap ingin jadi teman dekat mungkin kan? Iya. Lalu Ya gitu sih. habis itu kamu mulai berteman lah. Awal-awal tuh gimana pendekatannya dengan si siapa tadi? Aca. Awal-awal tuh kami pas di kelas ya senyum-senyuman ya lalu gitu. Tegur-teguran kan. Habis itu sering main atau main dalam game online atau main ke rumahnya atau kayak mana?
Pas awal-awal sih belum dapatnya. Nah dia juga dekat dengan fiskalnya, dan Dina juga dikasih ke aja. Oh, masing-masing. Lalu dekatlah dari situ. Dekatlah. Mulai kan kelas 7 ini aman-aman saja, tapi mulai konfliknya gitu kelas 8 ya. Kelas 8. Awal masuk kelas 8. Iya itu kan kelas 8 udah main game online sama teman. Terus? Ya mulai cekcoknya gitu nah. Cekcok tuh pas dia itu teman. Oh pas, tunggu, teman kamu yang Aca ini punya cowok nggak? Punya. Karena itu bukan. Ada hal berkaitan karena si Aca ini sudah punya cowok atau enggak? Enggak, itu tuh kayak masalah akun gitu. Oh, akun game online kamu lah kan sama Aca. Itu tuh sebenarnya tuh aku bisa nih ngasih, bukan ngasih, kayak minjem, kayak mainin yo, kayak gitu lah, kayak pas gitu. Lama-lama dibikin akun kawan kami SD nih kayak akun dewek. Kayak bikin nama itu tuh udah bilang gak bisa, habis itu kayak buat ide itu kayak akun dia sendiri lah. Terus mulai yang kamu bilang tadi dia tidak ngasih feedback itu karena masalah akun ML tuh ya? Atau enggak? Banyak lah, tapi nggak sebut. Takut ini nangis ya? Enggak. Takut malu dengan saya? Enggak. Jadi Enggak mau lah ya. Nggak mau baik. Oke. Kamu ada berkaitan tentang suka dengan lelaki ada? Ada. Tapi masih sewajarnya ya. Masih. Kalau keluarga baik-baik aja. Baik. Kalau aku ceritain lah apapun. Berapa menit ya? Nah, baru 12 menit. Kayak dipotong kan? Tidak lah, Kak. Tidak dipotong apa dah? Nah, lanjut lah. Dikit ceritanya. Udah kayak apa kok? Nggak apa-apa lah, dari kayak mungkin pas TK atau pengalaman dari kecil. Pas TK. Nah, Pas TK tuh lupa kalau apa tuh kami kayak gini malah diingat dengan saat TK tuh pas di MTS din. Kau yang di TK tuh kan tahu gak sih, pas TK tuh kau tuh nakal, sering dari orang sampai nangis gitu. itu dengan kawan SD. Kawan TK Itu buat Dina tuh jadinya kayak mana gitu nah. Misalnya tuh kayak kayak gitu yo, aku sifat aku tuh kayak ada gak kayak Dina tuh pengen berubah gitu nah. Mau. Tapi itu sifat yang pas TK kan karena masih kecil juga dah sih. Waktu pengalaman SD ada trauma atau apa gitu kayak dibully atau enggak ada, cuma nakal aja sih, nakal. bolos soalnya pasar. Pernah gak di kado orang tua juga pas SD? Enggak, cuma tuh di telepon, tapi pas di telepon tuh nggak diangkat gitu, jadi ya udah gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 aman-aman aja. Aman. Kalau trauma nggak ada. Nggak ada. Kalau masalah kayak ekonomi Nggak ada. Terus apa ya? Oh ya, pas SD kadang kelas 3 dibully Dibully karena apa?
melawan diri gitu nggak sih? Tapi kamu di dibully ya? Iya. Dibully itu apa nih namanya? Nggak terlalu sadis gitu kan, cuma diejek-ejek aja. Diejek. Lalu ada lagi yang ingin diceritakan. Kalau duit jajan deh untuk kamu, untuk kan kamu 8 ya, kamu duit jajan kamu yang dikasih segitu cukup nggak? Enggak kan? Kamu enggak? Maksudnya enggak ya? Kenapa enggak? Karena ya nggak puas. Karena kan zaman sekarang kebutuhan juga banyak ya kan. Itu kalau menurut saya sendiri itu ya karena mungkin dari orang tuanya enggak sih, maksudnya itu kayak ini untuk kelas segini dapat jajannya segini, jadi kamu cukup-cukupin. Cukup-cukupin ya. Terus apa namanya tuh, dicukup-cukupin aja Ya. ya. Mungkin menurut kamu itu nggak cukup ya. Jadi mungkin untuk kedepannya pasti akan cukup ya. Mungkin kamu belajar belajar untuk mengatur uangnya supaya cukup. Terus ada yang ingin diceritakan, kayak kamu pernah jatuh di mana atau Mungkin pas bayi itu mungkin takut kucing. pas masih kecil, bayi itu Kecil. pas masih kecil. Ya. Nggak tahu pas besar kok nggak takut kucing. Terus Ya udah ternyata pas kecil sampai besar trauma ya akan dicakap kucing. Jadi kalau kucing dekat dengan kamu, jadi kamu menghindar gitu. ya, tapi kayaknya berani lah. Kalau sekarang udah berani ya, karena ya kita tahu kan kucing itu kan mungkin tidak salah apa-apa gitu kan. Mungkin dulu kamu pernah mengganggu kucing, makanya sampai dicakar ya. Nah, saya juga punya pengalaman. Saya dulu juga pernah dicakar kucing. Waktu saya umur 3 atau 4 tahun, di situ ada dulu di rumah. Saya kan dulu tinggal di rumah nenek. Waktu itu masih keluarga lagi gosok baju di rumah. Nah, saya ini kan karena diasuh sama, anggap aja dengan bibi saya. Karena saya mungkin ya masih kayak belum ada kawan kan di rumah, masih kayak kesepian, jadi saya kan ada kucing di kolong meja ya. Jadi kucing itu ini saya kurung pakai keranjang baju ya. Nyeong kucing itu kan. Saya tidak mau melepasin kucing tersebut. Lalu ini pas kucingnya mungkin sudah sudahlah emosi gitu. Nah, udahlah saya lepasin dari keranjang pakaian tuh. Terus tuh ingin lah di kolong meja tuh, saya tuh mau ngeluarin kucing tuh bukan pakai tangan, waktu itu masih takut, jadi pakai kaki dicakar lah, berdarah di tempat kelingking tuh. Jadi trauma berat karena kucing tuh mau gendong takut juga, karena kayak gimana ya, lembek. Kucing tuh lembek gitu, nah diangkat tuh lembek. Masih lain Apa? kucing masih kecil. Enggak lah, kayaknya sudah punya anak lah kucingnya tuh. Kucingnya warna hitam putih, tidak hitam putih sih, kayak abu-abu gitu lah. Itu tuh saya
sharing pengalaman saya tentang kucing tersebut. Terus boleh ceritain lagi pengalaman yang bikin trauma berat gitu sampai sekarang. Ini ya, saya sharing dikit. Saya pernah trauma ini tenggelam. Kok bisa? Itu waktu saya TK. Waktu TK ya. Waktu TK itu saya kan ada acara di TK, nama TK Al-Amin. Nah, saya punya adik waktu itu cowok. Apapun kegiatan saya atau aku ikut terus gitu kan. Nah, waktu itu ada acara berenang di Kota Baru. Nah, adik saya itu ikut sama ayah saya. Nah, waktu itu saya lagi asyik berenang. Nah, jadi ayah saya itu terlalu menjaga adik saya yang cowok, padahal yang punya acara itu saya. Nah, waktu itu emang kolam renangnya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, mungkin jinjit saya waktu itu. Jadi saya tuh berenang, kepala saya di bawah, tapi saya di atas kayak tenggelam gitu, ngapung kayak mana mau naik kan nggak tahu waktu itu. Terus untung nggak tenggelam, untung ditarik kaki saya dengan ayah saya kan. Nah, habis itu sudah ngapung, terus tenggelam lagi itu mungkin 3 kali atau 2 kali. Dari situ saya takut berenang. Maksudnya tuh kayak nak berenang gaya bebas tuh takut gitu. Nah, jadi itu kayak asalnya PW di keramik berenang tuh. Dan saya juga marah sih ke ayah saya tuh sering jaga adik saya, padahal yang punya acara itu saya. Terus ada lagi yang ingin diceritakan. Cerita ini Ben, cerita biasa-biasa Ben. Kamu ada yang mau di-counseling lagi? Masalah atau apa? Masalah malas belajar mungkin ya. Boleh malas belajar. Kamu mulai malas belajar itu dari kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Malas belajar itu kan mata pelajaran apa? Enggak, kan karena si Al-Azhar ini ada tugas PR. Iya. Pulangnya sore juga ya? Iya, gitu. Nah, jadi itu pas SD tuh kayak kurang dari guru belajar, kayak main-main gitu kan. Itu kayak masih ingat sampai sekarang dia bisa kayak itu kayak malas gitu. Gitu. Mulai rajinnya pas apa? Nggak ada. Kelas 7 lah lumayan. Kelas 7. Nah, kalau dari saya sebaiknya kamu jangan kayak gitu lagi ya. Karena itu menurut saya itu rugi loh dari SDD sampai MTS nih. Mulai MTS kelas 3 itu mulailah, soalnya ya saya masih ada mikir, saya waktu itu agak menyesal karena tidak rajin waktu itu, karena berdampak untuk waktu kamu masuk kuliah, karena akan susah masuk kuliah. Sekarang itu masuk kuliah itu pun rata-ratanya pun harus tinggi, gimana ya, susah gitu. Nah, jadi itu kayak perbaiki sedikit-sedikit gitu ya, walaupun sulit tapi kamu belajar dengan giat. Soalnya itu akan merugikan kamu, nanti kamu akan menyesal gitu. Jadi saya, karena saya sudah duluan gitu kan, kamu ya tetap belajar yang semangat gitu ya. Karena kan kita nggak tahu kan nasib. Kadang pun
eh ya kita nggak tahu lah kan, kadang tuh mungkin kan tahun kamu besok apa nih, mungkin rata-rata kan tambah tinggi terus tuh tambah susah di apa untuk apa punya persaingan tuh lebih tinggi gitu. Nah itu sih dari saya. Hah? Belum, masih lama, 20 menit nih. 10 menit lagi ya. Tidak, cuma masih lama, sampai 1 jam. Cerita aku. Ya ngomong-ngomong lah apa tuh mas. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Tentang nabung kan. Boleh nabung. Yang Nabung apa tuh? saya nih pengen kayak HP. Jadi gimana biar cepat itu walaupun libur. Gimana buat Kalau apa? Ulang apa? kayak kalau ini kalau mau nabung tuh kayak mau instan gitu. Mau instan. Oh, sebaiknya kalau dari saya sebaiknya kamu buat jadwal gitu. Ada kan yang di TikTok itu jadwal kayak tabel, sebulan dapat 1 juta gitu. Ada kan content creator yang buat itu. Nah sebaiknya kamu bikin itu saja tuh. Terus tuh kamu konsisten. Terus tuh kamu tahan apa nih nafsu kamu untuk beli hal apapun, kayak beli skincare atau jajan yang itu tuh sebenarnya nggak penting. Terus tuh kan apalagi ya, pokoknya kamu tahan diri kamu ya walaupun susah ya. Karena ya berusaha itu dapat hasil loh, dapat apa tabungan, dan kamu bisa dapat handphone yang kamu inginkan gitu. Terus kamu punya apa nih? Kamu takut nggak untuk masa depan kamu yang akan datang? Kayak aku nih jadi apa gitu? Ada tapi ya itu ada. Ada. Ketakutan terbesar kamu apa gitu? Sebelum umur 20-an. Gini aja deh. Ketakutan terbesar kamu pokoknya sebelum orang tua kamu itu apa nih udah tua nih ya. Takut setelah apa orang tua, ketakutan terbesar kamu kan orang tua kamu lah udah tua nih kan, maksudnya itu kayak belum sukses, belum dapat pekerjaan atau gimana gitu. Takut. Paling undang aku nangis. Apa lah? Takut. Takut apa? Ya udah yang lain deh. Nah, kan kamu punya Lagi jangan berpaku tau. kamu punya Coba lah. emang lama Jo 60 menit. Boleh nggak aku koseli. Emang kayak gitu Jo. Kau dengan aku nih, kok dengan emang kau tuh dibikin nangis macam ini nih. Saya sudah kemarin ke kawan aku dah curhat, aku nangis juga Cok. Bapak mamanya tak kate. Dosen aku, coba kamu ceritakan masalah kamu terberat kamu macam itu Jo. Untung aku tak ada ini, tak ada cerita, nangis aku Jo, tak mau aku.
salah aku bikin kau jadi apa untuk aku apa. Aku sendiri bisa nggak? Hah? Ya, pakai oleh. Apa kakek? Nggak mau aku, kalau tua pakai. Ada yang lain lah apa? Nggak mau aku dah. Kau tuh tidak ada masalah apapun itu. Tidak, aku bodoh amat loh. Buat aku tuh nyari masalah tuh biar aku tuh ngasih ini. Nggak bisa, kalau ngomong kau itu bohong kan? Mau dengan aku semua. Nggak bisa. Ya sudah lah, apa adanya lah lagi yang masalah Acap itu kau nangis tak mau cerita juga ke aku tadi. Nggak mau. Yang mana ngapa? Nggak mau. Aku dari dokter gua, malas aku. YouTube bersama ini YouTube kalau nggak salah kau kan juga ditutup mau kau aku bilang tadi mana nggak kenal. Malah aku itu pas amit-amit ayah meninggal lah. Kalau yang lain lah yang aku ya lagi ya. Kalau menurut kamu kalau tentang pertemanan kamu beruntung nggak? Iya, tapi masa cinta mungkin kurang. Tentang percintaan gitu ya, kayak kamu sekedar dekat-dekat gitu. Ada mata pelajaran yang sulit? MTK, IPA. MTK sama IPA. Kenapa tuh MTK membuat kamu sulit gitu? Emang dari dulu masuk MTK sama IPA. Karena MTK tuh banyak hitung-hitungan. Kalau IPA banyak tentang rumus gitu gak sih? Iya. Kayak fisika gitu. Iya. Terus? Kadang MTK, kadang sering keluar kelas. Sampai ditegur. Kan saya udah masih tahu kan tadi. Sebenarnya jangan membolos lagi ya. Untuk itu untuk kedepannya kamu tidak boleh seperti itu lagi. Terus deh aku serius nih deh, aku tuh sudah ada lagi ceritain aja dalam otak kau tuh banyak ide loh kayak gini langsung bentuk mati kutu nih. Cuma ngomong-ngomong baik kayak kita sesama cewek ngomong 1 jam gak tuh berasa ngomong apapun lah. Apa ya ngomongin? Ngomong lah. Oh ya, pas ngajar kan, tadi kan pergi makan tadi. Ke? Udah kos. Nonton apa tuh? Sorok. Pas itu pas saya mau kan udah jam 12.42 tuh. Nah, aku masuk jalan dan ternyata tuh sepi, gak ada orang. Kami lari-lari keluar mau masuk kan. Nah, pas buka pintu Itu kamu bikin kamu trauma gak masuk bioskop ini? enggak, cuma filmnya aja yang bikin trauma gitu. Takut gitu. Pas kayak video nonton tuh yang nonton tuh dikit, karena nonton hari Jumat nggak sih? Yang sebarisan di kursi kamu kosong ya? Ya, cuma 1 orang. Cowok atau laki atau perempuan? Cowok. Yang paling banyak tuh duduk di kursi yang mana, di bawah sekali di atas? Apa sih itu? Bisa tahu 10 orang tuh dari mana? Kamu ngitung orangnya? Enggak, soalnya kok dikitnya. Biasanya banyak gitu. Sampai kan biasanya kalau ini kan penuh nggak sih? Bukan tidak. Nah, ya orangnya kan nggak sih? Nah gitu, nggak tahu aku lihat aku mentah-mentah sama cacing gitu. Terus kan kamu keluar dari bioskop kan, kamu nggak nyelesain nonton kamu. Jadi kamu berapa jam itu ngapain aja? Kami kan sama Nisa belajar, pas belajar nih ketemu guru kami ITS. Kami bergerak, Pak. Iya, Musako dan kawan kami. Nah, nonton apa? Bersorot. Ibu tahu nggak?
Kawan Nuril itu kawan Nisa atau kawan Dina? Kawan Nisa. Terus kalian berdua, kan Nisa ada ngobrol atau dengan kawannya? Enggak. Cuman negur aja. Enggak, tapi kalau mamanya kawan Nisa tuh tahu kalau itu Nisa. Oh, berarti yang cowok yang hafalannya sama mamanya? Nuril. Ah, iya. Terus habis dari itu nunggu lah ya? Makan lah. Pas mau ke Salemba, aku ke itu lagi itu lagi duduk ada ketemu alumni SD itu mah. Tapi itu lagi naik eskalator. Alumni SD. Siapa namanya? Tempat mungkin. Dia udah berubah nggak? Masih udah tinggi udah. Blow up gitu ya. Terus Udahlah dulu kamu tadi nggak lagi kumpul. Udah balik. Itu ceritanya. Jadi dari kamu cerita itu nanti kamu ada ketakutan untuk bioskop ya, karena menurut kamu dan Nisa orangnya tuh di dalam ruangan bioskop itu tuh kan kamu kira kan rame, ternyata sepi. Itu kamu nonton di hari apa? Nah, kalau saran saya sebaiknya kamu nonton di hari-hari biasa saja. Nah, kamu sebaiknya nonton kayak nonton anak-anak kayak semua umur gitu. Kayak contohnya saya kasih tahu nonton Doraemon atau kayak Disney gitu. Pokoknya tentang keluarga gitu. Nah, kabarnya kamu juga mungkin nonton yang ibu-ibu gitu mah. Tidak telat kan ya, mungkin saya pun juga ya, mungkin nangis sederas mungkin ya. Kalau kayak gitu tuh sebaiknya untuk film horor itu sebaiknya ajak teman-teman lah ya, yang lebih bukan mungkin yang rame-rame gitu ya kamu tuh gak takut. Saya aja yang nonton berdua itu pun takut, tapi kan satunya tidak takut. Ada lagi yang mau diceritakan? Nanti saya bantu, akan saya selesaikan. Ya ceritalah, ceritain. Ada kayak trauma lagi atau apa gitu yang bikin kamu sakit hati sampailah sekarang, yang bikin kamu sedih berlarut apa gitu. Ungkapkan saja isi hatimu. Ini 39 ya pas libur keluar. Nah, pas libur Hari ini kan saya nggak tahu mau makan ya sih. Coba suaranya dibesarin. Hari libur kan saya nggak tahu mau makan kan. Pas itu kan tiba-tiba teman virtual saya nih mencet di TikTok. Bener-bener aja nih cek kan bisa nggak teman virtual 2021 IMF. Nah dia langsung di TikTok, ini pindah, minta lah nomormu. Yolah kasih ya. Nah mulai situ tuh kami sudah main. Main Terus ya main mungkin bisa nggak sampai sekarang main. Siapa tadi namanya? Pindah itu cewek kan? Cewek orang Jawa. Orangnya asik. Pernah nggak lihat mukanya video call atau pernah? Pernah pas dia post muka. Sekarang masih seumuran atau enggak? Iya. Terus
jatuh dari mana gitu. Atau pas kecil tuh pernah nginget apa nih, bikin kamu trauma gitu nah, apapun nah, kayak boleh kamu ceritakan tentang keluarga sebelah ayah kamu atau sebelah ibu kamu gitu. Keluarga ayah boleh. Boleh. Keluarga ayah tuh sebenarnya pasti kurang menurut saya, Karena ekonomi pendidikan itu kurang. Terus apa ya, itu kalau di lingkungan rumahnya bagus nggak? kurang menurut saya. Kurang karena Apa ya, kayak contohnya tuh kayak berhenti sekolah. terus tuh banyak melenceng gitu ya. Contohnya ikut kayak gangster, nah, narkoba. di situ ada pernikahan dini nggak, kayak ya kamu tahu sendiri kan yang zaman sekarang gitu ada. Iya ada. Terus Itu tuh kayak kurang bagi tapi saya. untungnya kamu itu ada membuat kamu tapi nggak terlalu dekat dengan kamu ya kan, karena jarak rumah jauh nggak ya, iya kan? Iya, Nggak satu rumah kan? enggak, cuma kita kayak beda cerita. Ngomong tuh kayak Oh, ciri bahasanya ya, bahasa tradisionalnya ya. Orang mana kan dia apa? Orang Jambi. Terus kayak ekonomi orang di sana gimana? Sulit ya? sulit, itu mampu mungkin saya bilang. Untuk kalau masalah tradisional gitu kan ada acara nggak sih, kayak acara selamatan atau doa apa? Orang tersebut kompak tak? Enggak, kenapa sih kalau kadang itu kayak beda gitu aja kalau acara di tempat ibu sama tempat ayahnya. Apalagi kalau bungkus nasi pakai sangke. Oh iya, dengan tradisional mereka ya. Tapi kalau menurut saya kalau dibungkus pakai sangke plastik asoy gitu ya, itu tuh kurang higienis ya menurut saya, bisa mengganggu kesehatan terutama di bagian pencernaan ya, karena pencernaan itu pasti banyak bakteri, ada bakteri jahat, bakteri bakteri buruk gitu. Nah itu kayak mengganggu kesehatan, takutnya pakai ke diare atau ya tidak diinginkan gitu. Kalau keluarga ibu Kalau keluarga ibu bagus lah, dari ekonomi, pendidikan, apalagi lingkungannya. Karena saya dari keluarga ibu. Kalau keluarga ibu nih, kamu yang paling dekat siapa? Keluarga om ibu. Ya sih, maksud Jangan om ibu, nah ya kakek, kayak nenek, om, tante. kakek sama mbah. Kakek sama mbah. Kakek oleh nek. Kakek sama Ya, kayak berkesan kakek tuh kayak mana? pas TK, kadang kalau nanti ke rumah kakek tuh sering dikasih jajan 15.000 tuh kayak masing-masing 5.000. Mbak? Kadang kalau TK kan kalau balik tuh jam 10-an gak sih? Nah, ibu kami masih ngajak di MTS. Kamu di MTS. Kalau MTS tuh dulu balik jam 2 dah. Tahu kan mau sama Ya, jam MTS. oh iya, kan pada MTS lah yang 2 ya. Ya kadang kalau belum jemput tuh kadang ke
bosan juga di rumah nenek tuh, tapi enak. Kami ini kadang-kadang kalau kakek kakek saya makan tuh, kadang disuapin, kadang disuruh makan. Terus enak lah, kadang kalau susah nggak mau tidur siang tuh, kadang disuruh tidur. Bah. Kadang walaupun nenek saya kalau makan tuh kalau masak itu kayak dikit itu bagi saya tuh enak. Dan kakek masih hidup atau meninggal? Udah meninggal. Itu ya. Itu yang mungkin mau berkesan ya di keluarga ibu ya. Ya udahlah, pas kami pas SD ya, kami itu disuruh naik apa sih, masuk mode tapi nggak mau. Ya kayaknya selalu gitu. Udah ya. Nah, masalah yang lain boleh. Mungkin saya nilai kakek kamu baik. Ya tidak bisa diungkapkan kata-kata. Terus saya nilai juga kakek kamu. Semoga di sana di apa? Tenang lah Kak. Iya tentang amin. Ada yang mau ceritakan terlebih lagi? Kamu punya lagi 4 atau 8 menit. Ya pas TK, kan TK kan nakal-nakal gak sih? Biasanya kan di TK tuh udah tempat jajan. Nah, kadang kami ini sering maling. Oh iya, di TK tuh ada jual mainan nggak sih dulu? Ada loh. Kan dulu lah, kamu kan maling. Maling duit. Lah kok ketawa? Ya maling duit yang jual kelas sama kawan kami. Maling? Malingnya pas kapan? TK. Ya pas istirahat atau apa? Pas balik. Pas balik maling 10.000 kayaknya. Itu apa tuh? Ya untuk jajan lagi. Lah yang dikasih duit orang tua tidak cukup. Ya dikasih sama bibi gitu lah. Oh, bibi kamu. Oh, berarti ya ada sih dulu kan, zaman kan ada kan keluarga kan punya bibi gitu kan. Iya. Kan kadang orang tua kamu nitipin duit dari bibi itu kan. Jadi kurang. Disitu kok bisa ketahuan, padahal Kamu mana? ketahuan ambil duit. Kamu ketahuan? Iya. Maksudnya tuh kamu ketahuan dengan yang jual jajanan tuh nah. ketahuan apa? Ketahuan maling. Kamu maling jajanan? Iya. Gimana sih ngomong teh? Yang jual jajanan tuh lah, di sebelah tuh nah, bibi itu nah. Ketahuan sih TV ya. Di situ, nggak tahu sampai ketahuan. Kamu tuh ketahuan ngambil duit tuh ngambil jajan. Ambil dulu sama toples kosong lah. Dulu kau ya? Sampai nangis. Tapi nanti tempat nenek. Sumpah nggak tahu aku. Oh, dulu ya. 10.000 di mana kan? Oh di toples ada duit di sini tuh. Enggak, toples kosong sama ambil duit gitu sampai ya. Kalau toples kosong itu apa? Gak tahu, untuk ngambil aja.
sebaiknya kamu jangan maling lagi ya. Karena itu perbuatan yang buruk, terus tuh menghambat rezeki, terutama rezeki orang tua kamu ya. Belum, 52 menit lagi. Lalu ada yang ingin kamu ceritakan kan pas kecil kamu dulu nakal ya. Terus tuh dulu kamu gak ada yang ngejarin kamu maling kan? Betul. Kok kamu bisa gitu, kayak ada kepikiran maling ngambil uang gitu? Nggak tahu, langsung ambil. Wah. Terus kalau pengalaman waktu kamu TK, kawannya enak? Kurang? Lupa. Pas SD, lebih enaknya kelas berapa gitu? Kelas 5 sama kelas 6. Kalau kelas yang di bawah kurang? Kurang kayak dulu lah, karena kan di swasta itu kan aku tidak diajak, kawannya tuh tetap kawan-kawan itu lah. Kamu kawannya itu saja ya? Kalau di zaman saya waktu itu setiap tahunnya diacak gitu. Untuk saya kelas 2 ini orangnya kelas 3 diacak terus. Itu kayak mungkin kata gurunya dia saling kenal gitu nah dengan teman-temannya gitu. Waktu kamu SD itu tamatnya sulit nggak? Misalnya kan ada persyaratannya gitu Ya, hafalan 30. Itu aja. Ada surat pilihan nggak kayak surat Al-Mulk, Yasin? Enggak, itu yang apa sih ya, kalau terpilih yang banyak hafalan itu lah, kayak jurus gitu nah. Kamu lebih sekarang ini kamu tinggal di rumah sendiri atau apa? Orang tua. Kamu kan dulu pernah tinggal di rumah nenek nggak sih? Dan suasana di rumah nenek kakek itu kayak mana? Ada walaupun nggak bosan, tapi itu ya ada malah kadang kalau itu enak kalau ngelamun gitu di jendela. Di jendela itu kan ada hewan masuk kayak kucing. Iya, pas kami TK itu kan, Kamu kan trauma dengan kucing nggak sih? kan di kamarku kan biasanya kalau siang dibuka jendelanya. Nah pas kami tidur ini kucingnya udah di kasur, lahirlah kami ini tempat nenek. Tidak nangis gitu lah. Kalau sepupu-sepupu kamu ada yang kamu nggak suka? Kan tadi kan keluarga kan saya sudah nanya nih kan ke keluarga kamu, nah yang kamu suka yang nggak kamu suka? Ada. Itu pun pas TK kurang akal. Nah, yang mana nih? Yang pihak keluarga ibu? Ya, Jahitinnya kayak mana? Boleh kasih tahu nggak kayak mana yang bikin kamu nggak suka? maksudnya kan kalau masih TK itu kan minimal tuh diajak ada. Ini enggak sibuk sendiri gitu. Dan juga tante apa sih kayak namanya tuh? Tante Dari ibu, tante dari om. dari om tuh kayak kurang gitu loh dari nenek gitu kan. Jadi tuh kayak kurang suka saya kalau kayak gitu. Sebaiknya ya kalau menurut saya kalau kamu ingin apa nih namanya, kamu kalau suka dengan keluarga kamu gimana sih sikapnya ya, mungkin kamu kalau ingin apa menjauh gitu kan, tapi ya biasa-biasa aja gitu sikapnya. Terus apa lagi ya, ya walaupun sifatnya seperti itu ya harap dimaklumkan saja ya, kita tidak tahu pemikiran dan perasaan orang gitu. Ya, Berapa itu? 56 menit. Aku butuhnya 60. Tinggal 4 menit lagi. Ada lagi yang ingin diceritakan lagi? nenek dari
baik, tapi apa yang penaan-penaannya yang kurang baik ya. Itulah baik, apalagi kakek dan mamanya juga baik. Terus yang diceritakan kayak kamu dulu ada nggak hobi atau apa gitu waktu SD pas MS sampai ke bawah sekarang? Kalau hobi kurang tahu kalau dia apa. Hobi ya kan ini orang ada sih marak-maraknya nonton nih. Kamu lebih suka nonton kemana nih, ke serial drama Korea atau kan anime nih banyak wibu-wibu nih. Nah kamu lebih suka genre apa gitu? Romance. Romance. Tentang apa nih, kan romance ada yang SMP, remaja, kayak SMA, Kayak anak sekolah lah. sekolah. Ya. Boleh disebutin judulnya apa kalau ingat? Kalau ininya itu bagus. Bagus. Terus yang paling sering kamu tonton itu apa? Kami jangan nonton kalian bilang Kalau lebih ke sekarang ke game enggak? iya Game. Kayak scroll TikTok sering ya enggak ya? sering ya kalau lagi gabut. Tiap waktu lah ya. Terus ada lagi yang ingin kamu ceritakan tentang pengalaman hidup kamu yang bikin kamu berkesan sampai sekarang. Punya kawan namanya apa ya, udah kayak dewek lah. Apa? Kayak punya kawan dari SD itu lah kami rasa itu saudara dewek gitu lah. Oke, Nisa ya. Kamu waktu dengan Nisa itu pertama kali ketemunya gimana? Kami ketemu tuh di Al-Azhar di Awal-awal kenal gitu nah. kelas 1 kami lupa kak, pokoknya pas itu kami ini bertiga itu Aca sama Nisa dulu, dan kami kayak ikut gitu lah. Terus tuh Nisa nih mulai nampak baiknya Kelas 4 gitu. mau itu udah mulai dekat Nian ya. Iya kayaknya, gak tau lah. Udah lupa ya. Kamu sekarang sering komunikasi? Sering kalau di WA. Ya. Sifatnya berubah nggak? Enggak Kayak gitulah. Kamu Azila ada berubah sedikit nggak sifat? ada, karena gaulnya aja mungkin bahasanya Lebih ke kemana sih? Itu kayak lebih perubahannya lebih kemana gitu lah. percowaan. Udah punya cowok ya? Udah dulu. Kalau Putri ini mulai kenalnya kayak mana sih? Mulai dekat gitu nah. Putri itu pas kelas 5. Itu dia anak baru. Ya, tapi itu kan pokoknya nih ada guru tuh pindah, kan dia kalau kayaknya tuh 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, dan tuh nggak ada sebenarnya. Itu karena gurunya pindah, dan itu kayak digabungin gitu lah kelas Waktu lain. itu kamu satu apa? Satu B? 1A. Apa? 1A. Terus dia pindah ke 1A. Enggak, itu bukan. Awal cerita Putri lo. Kalau Putri itu kelas 5, kayak pindah itu lah dari F itu kan. Jadi mulai kenalan mulai. Kamu tahu kan awal-awal pasti kita kenal orang baiknya dah sih lah. Dulu Putri baiknya kayak mana sih dulu? Baik, asik juga. Ternyata ya itu lah, suka ngomongin dari belakang gitu ya. iya mulai asik gitu lah. Baiklah, itu saja sesi konselingnya. Terima Ya. kasih atas partisipasi kamu. Iya kak, Apakah masalah kamu sudah dituntaskan? sudah kak. Baik, kita akhiri ya.